Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadan Fuadi di channel Fast TV. Pada konten kali ini saya ditemani oleh Ustadz Hendy. Beliau adalah salah satu ustadz di Pondok Pesantren Zamzam Cilongok yang sudah mengajar berapa tahun ya Ustadz ya? Dari tahun yang kedua dari tahun 2018. 2018 sudah ya hampir mau ke 3 tahun ya, udah 3 tahun ya. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu sahabat mulia ya yang menemani dakwah Rasulullah SAW awal dari awal beliau diangkat sebagai nabi sampai akhir hayatnya. Siapa lagi kalau bukan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq ya. Bagaimana kisah tentang beliau, bagaimana sejarah beliau, bagaimana keluarga beliau. Kita akan dengarkan, kita akan simak penjelasan dari Ustadz Hendy. Kepadanya langsung saja Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa FKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ahi Fuad yang dirahmati oleh Allah dan juga dijaga oleh Allah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sekalian yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami mendapatkan sebuah amanah untuk menyampaikan tentang perjalanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Dan itu menjadi materi yang kita sepakati melihat bagaimana pentingnya kita untuk mengenal sosok, akhlak, perilaku, dan juga jerih payah yang sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Kita tahu setiap para nabi itu pasti memiliki pengikut. Setiap nabi juga memiliki pengikut-pengikut yang setia. Walaupun tidak dipungkiri ada beberapa nabi yang saking badungnya umatnya, mereka itu tidak memiliki pengikut. Tapi secara umum mereka memiliki pengikut, dan pengikut-pengikut tersebut jika dibandingkan antara pengikut para nabi yang sudah lampau dengan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pengikut yang terbaik adalah pengikutnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi punya pengikut setia di masanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun seperti itu, maka ketika Rasulullah menjadi nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, atau yang saya terjemahkan sebagai penghulu pemimpinnya para nabi dan juga Rasul, maka pengikutnya itu pun menjadi umat yang terbaik. Yang kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Maka orang-orang yang bersama Rasulullah, berjuang di sisi Rasulullah menjadi orang-orang yang terbaik di antara umat-umat yang pernah ada. Sebagaimana Rasulullah adalah nabi yang terbaik yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya itu terbiasa untuk mengikuti perjalanan hidup manusia. Kita yang suka dan ngefans kepada tokoh tertentu, biasanya kita akan suka dan rela untuk membeli buku tentang biografi tokoh tersebut. Kita yang suka dan ngefans kepada artis tertentu, biasanya ada di antara manusia seperti itu, dia akan suka dan juga rela mengikuti perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya, bahkan sampai ke fashion mode yang dipakai akan diikuti. Maka perlu diketahui itu adalah manusia biasa yang ada di sekitar kita, yang ketika kita ikuti akan baik atau tidaknya itu tergantung kepada merekanya. Kalau mereka baik lalu kita ikuti akan menjadi baik. Kalau buruk, naudzubillah, ada manusia, orang-orang yang buruk perangainya, tapi ternyata banyak pengikut. Maka orang yang mengikuti pun akan menjadi orang-orang yang buruk pula. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Adapun sosok yang ada di depan kita adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sebagai ashabi kan nujum, kata beliau. Bahwasanya sahabat-sahabat saya, maksudnya sahabat di sini adalah orang-orang yang hidup di masa Rasulullah. Kemudian hidupnya itu bukan hanya sekedar hidup di masa Rasulullah, tapi mereka juga beriman kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan ashabi kan nujum. Laksana para sahabat aku itu laksana bintang gemintang. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Kalau kalian itu ikut siapa saja, ngekor siapa saja, dan ngefans kepada siapapun, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebuah stempel dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka adalah sudah menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya setiap kita menyebut nama sahabat Rasulullah, pasti di belakangnya akan disematkan radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah mendapatkan ridha dari, dan sematan itu adalah sematan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat-sahabat tersebut kita dikenalkan tadi yang sudah menjadi tema kita adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua kenal, yang beliau sebenarnya memiliki nama asli sebelum beragama Islam. Sebelum beragama Islam beliau memiliki nama Abdul Ka'bah, atau kalau yang saya terjemahkan itu hambanya Ka'bah. Lalu kemudian setelah dia masuk dalam agama Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya karena nama Abdul Ka'bah itu adalah nama yang tidak sesuai dan tidak diperbolehkan. Maka diganti nama Abdul Ka'bah dengan Abdullah, atau yang saya artikan sebagai hamba Allah. Adapun runutan nasabnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amru. Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amru. Jadi Abdullah putra dari Abu Quhafah, putra dari Quhafah. Dan Quhafah itu julukan bapaknya Abu Bakar yang bernama Utsman aslinya, putra dari Amir, putra dari Amru. Itu nama setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq memeluk ke dalam agama Islam. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq memiliki dua julukan yang sangat terkenal di antara kita. Pertama, memiliki julukan Al-Atiq, dan ini julukan ini ataupun sebutan ini adalah sebutan yang menjadi sematan diri beliau ketika sebelum beragama Islam ataupun setelah beragama Islam. Julukan kedua ataupun sebutan kedua, beliau disebut sebagai As-Siddiq. Makanya kita sering mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Dan julukan ini, julukan As-Siddiq ini ternyata adalah julukan yang sudah disematkan oleh orang-orang kepada sosok Abu Bakar, bahkan sebelum beliau memeluk agama Islam sudah disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya sosok Abu Bakar sosok yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar setelah memasuki agama Islam, tapi sudah menjadi sosok yang dikagumi, disegani bahkan ketika sebelum memeluk agama Islam. Sejarahnya seperti apa kok beliau bisa memiliki julukan As-Siddiq bahkan sebelum beragama Islam? Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya beliau di masa mudanya menjadi orang-orang yang dipercayai untuk menjadi penengah ketika ada urusan ataupun ketika ada masalah diat. Jadi ada syariat Islam, di dalam syariat Islam itu ada yang namanya diat ataupun ganti rugi. Jadi contohnya ketika seseorang melakukan kezoliman kepada orang lain, lalu orang yang terzolimi itu mengadu kepada seorang hakim, lalu di sidang, lalu orang yang terzolimi itu minta ganti atas kezoliman yang dilakukan oleh orang yang menzolimi, ganti tersebut ataupun balasan tersebut disebut diat. Kalau dalam agama Islam umpamanya merontokkan gigi, ada diatnya berapa ekor unta.
Ketika seseorang membunuh, hukumannya adalah qisas. Ketika dimaafkan, bisa diganti diat dengan 100 ekor unta. Ternyata hal tersebut juga sudah menjadi adat kebiasaan di tengah orang Arab, dan orang yang dipercaya untuk memegang masalah diat tersebut adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan itu sebelum beliau menjadi seorang yang muslim, sudah menjadi orang yang punya julukan As-Siddiq. Kenapa? Beliau orang yang dipercayai untuk mengemban amanah tentang diat, pembagian diat, dan urusan diat di antara masyarakat orang-orang Quraisy ataupun yang ada di sekitar Hijaz. Beliau diangkat untuk mengurus masalah itu dan punya julukan As-Siddiq sebelum beragama Islam. Dan kemudian setelah beliau beragama Islam, kita tahu dengan sebuah kejadian Isra dan juga Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang-orang yang Muslim yang sudah masuk dalam agama Islam tapi imannya masih lemah, dengan kejadian Isra dan Mi'raj itu ada sebagian mereka keluar karena anehnya perkara tersebut, tidak masuk akal, tidak nalar. Tidak semua orang itu bisa mempercayai hal-hal yang di luar nalar manusia. Bahkan itu menjadi alat orang-orang kafir Quraisy untuk mengkerdilkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan menambah bukti besar bahwasanya memang sosok Muhammad adalah sosok penyihir, sosok tukang bohong, tukang tipu, suka karang-karang cerita. Dan ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, untuk menjatuhkan nama Rasulullah dan termasuk nama sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dihadapkan sosok Abu Bakar dan ditanya, "Hei Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dikatakan oleh kawanmu itu si Muhammad?" Tentang apa? Katanya dia dalam satu malam itu bisa diperjalankan dari Mekah menuju Palestina, Palestina ke Mekah lagi hanya dalam sekitar satu malam saja. Pertanyaan itu untuk menjatuhkan Rasulullah. Pertanyaan itu untuk menjatuhkan imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sesungguhnya kalau yang dikatakan oleh teman aku itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, lebih jauh daripada Palestina, apabila yang diakui oleh Rasulullah SAW, Isra-nya itu lebih jauh daripada Palestina, niscaya aku akan percaya dengan apa yang diakui dan juga diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah beragama Islam, julukan As-Siddiq itu semakin kuat, semakin kuat. Bahkan kalimat As-Siddiq atau julukan As-Siddiq adalah julukan yang sudah bukan hanya sekedar diakui oleh para manusia, orang-orang di sekitar Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, bahkan julukan As-Siddiq pun disebut dengan lisannya malaikat Jibril alaihi salam. Jadi menyebut sosok Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq. Itu berkaitan dengan julukan ataupun sebutan As-Siddiq yang ada di diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi memang julukan As-Siddiq ini tidak disematkan oleh Rasulullah secara khusus, tapi oleh masyarakat sekitar ya. Sebagaimana Rasulullah dulu sebelum menjadi seorang Rasul, seorang Nabi sudah memiliki julukan Al-Amin. Karena orang itu sejelek-jeleknya orang, ketika melihat kebaikan seseorang, maka dia akan jujur. Oh, dia orangnya baik gitu kan. Sebagaimana seburuk-buruknya orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, dulu sebelum kenal agama Islam, melihat sosok Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang baik, orang yang terpercaya, menjadi orang yang diembani amanah masalah diat, mendapat julukan di antara orang-orang Quraisy dengan julukan As-Siddiq. Namun ketika menjadi agama Islam, julukan As-Siddiqnya lebih dikuatkan lagi, bukan hanya sekedar dari lisan atau mulutnya orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Mekah, tapi langsung dengan lisannya Rasulullah, dan diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan juga oleh malaikat Jibril alaihi salam. Mungkin poin yang kedua yaitu berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, berkaitan dengan keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Tentu mungkin hal yang penting perlu kita bicarakan, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sebelum memasuki agama Islam adalah termasuk orang-orang yang telinganya itu sudah mendapat berita
dari orang-orang sekitar Mekah, termasuk berita dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi ataupun orang Nasrani, bahwasanya di akhir zaman akan muncul seorang nabi terakhir. Nabi terakhir. Dan nabi ini akan muncul masanya sudah sangat dekat sekali. Ada sebuah riwayat, dan riwayat ini diceritakan sendiri oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah di dalam agama Islam. Jadi dia menceritakan kenal agama Islam awalnya dari mana sih gitu kan. Ketika beliau sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, beliau bertemu dengan orang, atau bukan bertemu, mendengar percakapan dari dua orang. Orang pertama itu dari kalangan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab saya katakan entah orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Yang kedua adalah penduduk Mekah sendiri. Nah, tiba-tiba seorang ahlul kitab tersebut tanya kepada si penduduk Mekah, wahai saudaraku, wahai pencari kebenaran, tanda petik orang yang sedang mencari kebenaran, bagaimana dengan sosok yang sedang engkau cari, gitu kan? Maka si orang Mekah tersebut, penduduk Mekah tersebut mengatakan, ya saya sedang menunggunya dan kita tidak tahu entah sosok tersebut akan muncul di antara kami. Maksudnya di antara kami adalah antara orang-orang Arab, ataupun itu akan muncul di antara kalian. Maksudnya kalian di sini adalah entah dari kalangan Yahudi ataupun kalangan Nasrani. Di sini Abu Bakar As-Siddiq itu belum pernah mendengar sama sekali belum pernah mendengar sosok Nabi yang dijanjikan. Nabi yang digadang-gadang oleh orang ahlul kitab akan muncul, dan munculnya akan di mana, belum pernah dengar berita itu sama sekali. Tapi setelah mendengar pembicaraan tersebut, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu langsung punya keinginan mencari tahu. Ini apa sih yang dibicarakan antara dua orang ini? Ada orang yang ditunggu-tunggu, ada orang yang katanya akan menjadi sosok penyelamat, akan menjadi seorang nabi. Lalu dua orang tadi menyengketakan kira-kira nabi tersebut akan muncul di tengah-tengah orang Arab atau akan muncul di tengah-tengah orang Yahudi ataupun Nasrani. Dia langsung timbul pertanyaan, tafakur, yang akhirnya beliau itu mencari orang pinter. Dalam arti orang pinter ini adalah orang yang tahu lah, pernah belajar kitab Taurat ataupun kitab Injil. Perlu diketahui sebelum kita berbicara tentang itu, bahwasanya di tengah masyarakat Quraisy itu orangnya majemuk, campuran. Termasuk ada orang-orang yang beragama Nasrani, beragama Yahudi, dan termasuk banyak juga yang kita ketahui orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang pagan menyembah berhala seperti itu. Maka dia kenal dengan satu sosok. Sosok ini adalah sosok yang akan sangat dikenal oleh kita dalam sejarah Rasulullah SAW, bernama Waraqah bin Naufal. Mungkin Akhi pernah dengar sosok nama Waraqah bin Naufal dari kisah tentang pamannya Khadijah, istri Rasulullah, ketika Rasulullah turun dari Gua Hira, lalu mendapati bertemu dengan sosok malaikat Jibril. Rasulullah begitu takutnya, lalu minta fatwa atau petuah kepada seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Termasuk Abu Bakar Siddiq ketika mendengar berita atau pembicaraan dua orang tersebut, datang kepada Waraqah bin Naufal dan tanya perihal tentang Nabi akhir zaman, Nabi yang dijanjikan akan menjadi penolong banyak orang. Maka Waraqah bin Naufal memberi kabar berita, ya, sosok itu akan muncul, dan kemungkinan besar kemunculannya itu tidak jauh, dalam arti tidak akan lama lagi. Dan kita juga tahu orang-orang yang paling tahu akan kedatangan Rasulullah, kenabian Rasulullah, yang paling tahu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang memang di dalam kitab-kitab mereka sudah diwanti-wantikan oleh Allah bahwasanya akan ada sosok Nabi penutup akhir zaman. Bahkan ciri-cirinya jelas sekali, sifatnya gini, bahkan tempat lahirnya di mana, tempat berjuangnya Madinah itu seperti apa, itu ada di dalam kitabnya Ahlul Kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, dan itu diketahui oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau mencari tahu. Termasuk ketika ada sebuah riwayat lagi, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengetahui berjalan menuju sebuah kota atau tempat besar namanya kota Syam. Kalau kota Syam sekarang ya mungkin ada di Palestina, Yordania, Suriah, itu Syam. Suriah gitu.
Beliau berdagang ke tempat tersebut karena kita tahu beliau adalah seorang pedagang. Di kota Syam beliau mendapatkan mimpi yang aneh. Yang ketika bangun dari mimpinya, pengen mimpi tersebut itu ditanyakan takwilnya kepada orang pintar. Maka beliau mendatangi seorang rahib pendeta bernama Bahira, menceritakan ceritanya, menceritakan kisahnya. Lalu si Bahira tersebut seorang pendeta Nasrani yang punya kitab namanya Injil. Dia tahu ciri-ciri Rasulullah itu seperti apa. Maka dia tahu, kamu dari mana? Saya dari Arab. Arabnya Arab mana? Arabnya Arab Quraisy. Quraisy dari suku apa? Dari suku ini. Maka si Bahira mengatakan, kalau mimpi kamu benar, sesungguhnya nanti suatu saat akan muncul seorang nabi di antara kalian. Maksudnya di antara kalian ya, di antara orang-orang sekitar Abu Bakar As-Siddiq, suku Quraisy, dan kamu, Abu Bakar ini, akan menjadi sosok semacam wazirnya ataupun semacam menteri yang akan selalu di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua riwayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq belajar mempelajari pembicaraan orang tentang sosok Nabi akhir zaman, mencari tahu sehingga nanti ketika beliau ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengakui bahwasanya beliau seorang Rasul utusan, sangat mudah sekali untuk menerima kenabian dan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani, fiddin, a'azani Allah Taala wa iyyakum, yang akhirnya ujung-ujungnya ketika Rasulullah berikrar di hadapan para sahabatnya, termasuk ketika Rasulullah berdakwah masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan itu dilakukan selama 3 tahun. Orang yang pertama yang mendapat berita itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena kita tahu Rasulullah dengan Abu Bakar itu bisa dikatakan teman akrab. Usianya pun nggak jauh. Kalau Rasulullah itu lahir di tahun gajah, Amul Fil, maka 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah, lahirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lebih tua Rasulullah 2 tahun daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan keduanya itu sudah saling kenal jauh hari. Makanya Rasulullah ketika menjadi seorang nabi dan rasul, di awal-awal itu masih berita kenabiannya itu dan dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, tapi Abu Bakar As-Siddiq tahu, lalu mendatangi langsung kepada Rasulullah. Taunya gimana? Orang-orang tanya kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Kan kita tahu sahabat Abu Bakar itu orang yang dimuliakan, orang yang selalu dimintai petuah dan juga fatwanya. Jadi kalau ada perkara besar pasti minta pendapat dulu pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika muncul desas-desus dakwah Islamiyah yang ketika itu masih sembunyi-sembunyi, orang-orang berdatangan pada sahabat Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau pernah mendengar apa yang diucapkan oleh kawanmu itu? Maksudnya Nabi Muhammad. Apa yang dia ucapkan? Dia mengaku bahwasanya dia seorang nabi, dia mengaku bahwasanya dia seorang rasul, pemberi kabar gembira. Mendengarkan berita tersebut dari orang, beliau langsung menuju rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketok pintu dan tanya, apa benar apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwasanya engkau mengikrarkan diri sebagai seorang nabi, mengikrarkan diri sebagai seorang rasul, pemberi kabar gembira bagi umat manusia? Maka Rasulullah menjawab iya, tidak basa-basi, tidak tanya apapun. Sahabat Abu Bakar langsung minta tangannya Rasulullah. Tunjukkan tangannya, salaman, dan saya berbaiat kepada engkau. Yang secara tidak langsung dia menjadi seorang muslim dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum. Dari sini sebenarnya kita bisa mendapat atau memetik faidah. Sebuah hidayah ataupun petunjuk itu salah satu cara untuk mendapatnya itu dengan mencari tahu dan juga mempelajari. Seperti yang dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika sekilas tahu kok orang-orang pada ngobrolin masalah Nabi akhir, juru selamat, bahasanya penolong umat manusia, maka dia langsung cari tahu dengan bertanya kepada orang yang pintar, dengan orang yang tahu. Dia tentu pada zaman itu orang yang terkenal dengan
kitab samawinya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun yang didatangi oleh sahabat Abu Bakar ketika itu adalah Waraqah bin Naufal. Memang beliau tidak terlahir di kalangan Yahudi ataupun Nasrani, tapi dia orang yang mempelajari agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Jawabannya pun dengan jawaban iya, memang akhir zaman inilah adalah akhir zaman, akan muncul Nabi di masa-masa ini. Seperti itu. Pelajaran bagi kita, kalau kita pengen mendapatkan hidayah dari Allah, ya pelajari jalan-jalan hidayah tersebut. Sebagaimana sahabat Abu Bakar mempelajari jalannya itu. Karena ya hidayah biasanya umumnya itu datang dari sebuah ilmu. Ilmu kita pelajari lalu menundukkan hati kita. Lalu hati kita yang sudah tunduk di hadapan ilmu tersebut, biasanya akan lebih mudah untuk mendapat dan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menarik mungkin Ustaz ya. Bahwasanya ketika orang mendapatkan hidayah, ternyata ada jalan-jalannya. Bukan hanya kita menunggu nih. Kadang kan orang kayak gini. Biarin nanti juga dapat hidayah ya. Tapi orang itu tidak melakukan usaha apapun. Nah, maka hidayah pun akan jauh dari orang tersebut. Begitu mungkin ya. Secara umum seperti itu, walaupun biasanya dan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua umat akhir zaman itu semua hati manusia itu akan diketuk oleh Allah dengan pintu hidayah. Cuma biasanya orang yang gampang menerima ketukan pintu hidayah itu adalah orang yang tahu. Dalam arti orang yang sudah mempelajari, menundukkan hati dan lalu mau mencari. Biasanya orang yang seperti itu yang lebih mudah untuk menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama itu tidak memisahkan jauh-jauh antara ilmu dengan hidayah. Karena ini dua hal yang saling berjajaran. Hidayah muncul, ya umumnya biasanya lewat dengan adanya ilmu. Ilmu dimunculkan dan dicari orang ya untuk mencari tahu. Dalam hal ini adalah pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ikhtiar lah dari kita. Istilahnya, ya memang Allah akan mengetuk setiap hati manusia untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Ini sebagai hujahnya Allah nanti, bahwasanya tidak ada satu hati pun manusia, kecuali hati tersebut pasti sudah diketuk. Nanti ketika Allah mengetuk dengan pintu hidayah tersebut, kita siap menerimanya atau tidak. Nah tadi kembali ke Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Yang beliau berdua ini sejak kecil, sejak muda sudah dikenal baik oleh masyarakat, bahkan dikasih kepercayaan untuk tadi memutuskan masalah-masalah besar. Nah, lantas setelah masuk Islam justru mereka dimusuhi habis-habisan, ya kan? Berarti kan ini menunjukkan bahwa yang dimusuhi itu sebenarnya bukan pribadinya, ya, tapi apa yang dibawanya, ya. Iya, betul sekali. Dan itu terjadi pada sosok Rasulullah lah. Rasulullah kita tahu sebelum menjadi seorang Nabi dan Rasul, Al-Amin, julukan yang dijulukan oleh orang-orang sekitar Mekah. Al-Amin loh. Tapi julukan Al-Amin tersebut itu ditolak mentah-mentah karena beliau mengakui sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Ternyata apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa maunya mereka. Jadi patokan mereka ya apa maunya mereka. Kalau tidak sesuai dengan maunya mereka, mereka menolak. Termasuk itu terjadi kepada sahabat ataupun sosok Abu Bakar As-Siddiq yang sebelum menjadi seorang sahabat Rasulullah sudah punya julukan As-Siddiq dan itu disematkan langsung oleh mereka. Namun ketika ternyata beliau mengikuti Rasulullah yang ajarannya itu tidak disukai oleh mereka, mereka juga mengkerdilkan, menyingkirkan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu. Jadi ya betul apa yang dikatakan oleh antum akhi, orang-orang yang susah menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya yang tidak diterima itu adalah konten ajaran agama Islam, bukan sosok-sosoknya. Karena yang tidak diterima adalah konten yang ada di dalam agama Islam, biasanya siapapun yang mendakwahkan konten itu, siapapun yang mendakwahkan dan mengajakkan ajaran-ajaran tersebut, mereka akan menolaknya mentah-mentah. Sebagaimana Rasulullah, julukan Al-Aminnya itu tidak diterima oleh mereka ketika Rasulullah menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul, karena ajarannya itu tidak sesuai dengan hasrat syahwat yang mereka inginkan. Ya itu juga kembali kepada istilah Islam. Kalimat Islam kan sebenarnya al-istislam. Kalau memang sudah mau asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya harusnya konsekuensinya apa?
ya nerima legowo apa saja syariat yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berani dan mau menyingkirkan syahwat, hawa nafsu yang ada di dalam hati, lebih tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang tidak bisa diterima oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Dan naudzubillah, naudzubillah. Singkat cerita, setelah sahabat Abu Bakar memeluk Islam, berarti kan masih sangat sedikit ya pengikut dari Rasulullah, masih ya bahkan bisa dihitung jari ya. Itu bagaimana perjalanan sahabat Abu Bakar ini menemani Rasulullah? Ada poin penting yang perlu kami ceritakan juga di sini, bahwa dengan masuknya sosok Abu Bakar As-Siddiq ternyata menjadi magnet yang luar biasa untuk agama Islam, dan orang akhirnya apa? Menoleh kepada agama Islam. Perlu diketahui, dengan masuknya sosok Abu Bakar As-Siddiq yang kami ceritakan tadi, beliau adalah orang yang besar, orang yang terpandang. Banyak orang-orang kaya, bisa dikatakan orang-orang terpandang juga masuk ke dalam agama Islam. Contohnya, yang masuk agama Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq, kita dikenal dengan sosok Utsman bin Affan. Kemudian sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sosok Tolhah. Yang kita tahu tiga sosok ini adalah tiga sosok yang sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW, bahwasanya ketiganya itu sudah mendapatkan posisi surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masuk orang-orang besar, orang-orang besar. Walaupun tidak dipungkiri ketika dakwah di masa-masa pertama itu rata-rata yang masuk dalam agama Islam itu orang-orang kecil, tapi ada juga orang-orang besar yang basicnya adalah dari kabilah ternama dan juga bani yang ternama. Salah satunya tadi adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga sahabat Talhah. Dan mereka menjadi as-sabiqunal awwalun dan menjadi kader-kader agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana nanti kekhilafahan ada di tangan Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab agak nanti masuk Islamnya, lalu sahabat Utsman bin Affan, lalu dikelilingi orang-orang baik, bagus, Tolhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bisa dikatakan kalau umpama andai saja sahabat Abu Bakar hitung-hitungan pahalanya itu dari tiga sosok itu saja, cukup itu bisa memasukkan Abu Bakar As-Siddiq ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ya, andai saja amalan Abu Bakar cuma itu tok, memasukkan tiga orang dalam agama Islam, maka itu sudah sangat cukup untuk mendapatkan sertifikasi dari Allah untuk menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kan bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka kebaikan tersebut dilakukan oleh orang lain, maka yang kita sebagai petunjuk kebaikan tersebut mendapatkan pahala selayaknya seperti orang yang melakukan amal baik tersebut. Bayangkan, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan luar biasa, menjadi sahabat yang luar biasa. Dermawannya itu sampai kemana-mana. Makanan yang beliau bagikan itu sampai kemana-mana. Sumur yang beliau beli, yang kita kenal dengan sumur Ruma, yang ketika itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memberi sumur Ruma dan dia berikan kepada umat Islam, maka dia akan mendapatkan posisi di samping aku di surga kelak. Seperti itu. Yang melakukan itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah wanti-wanti, masjid kita semakin sempit, pengen diperluas. Siapa yang mau beli tanah, lalu tanah tersebut diberikan untuk memperluas masjid. Utsman bin Affan pun yang melakukannya. Sahabat yang lain seperti itu. Andai sahabat Abu Bakar As-Siddiq dihitung pahalanya cuma dari sosok Utsman saja, itu sudah sangat cukup untuk memasukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menjadikan yang beliau menjadi sosok penengah ataupun penyambung orang memasuki agama Islam, bukan hanya sekitar Utsman bin Affan, para sahabat yang lain yang mulia yang nantinya menjadi pemegang estafet dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke sosok sahabat Rasulullah ini, Abu Bakar As-Siddiq, ada nggak sih Ustaz kisah-kisah teladan ya dari Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa gitu selama beliau menemani dakwah Rasulullah sampai beliau wafat? Satu kisah mungkin dari banyak kisah tentang betapa setianya
sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk berhijrah menuju Madinah. Rasulullah bikin pengumuman, tentu dengan pengumuman yang tersembunyi-sembunyi, biar mereka juga bisa berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, bahwasanya sudah diizinkan untuk kalian dulu ya, belum saya, Rasulullah belum izinkan untuk kalian untuk berhijrah menuju sebuah tempat yang sudah kita kenal, sebuah tempat di antara dua gunung besar, yang tempat tersebut banyak pohon kormanya, dan itu adalah ciri-cirinya kota Madinah. Di sana kalian akan mendapati saudara-saudara yang akan menolong kalian, yang kita kenal dengan kaum Ansar. Maka mereka semua pada berbondong-bondong menuju kota Madinah. Sedikit demi sedikit. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan kecintaannya, kesetiaannya kepada Rasulullah SAW, ketika mau jalan, minta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah. Menghadap, wahai Rasulullah, sudah diizinkan bagi kami untuk berhijrah. Di tanah baru kita akan berdakwah. Maka izinkan saya untuk hijrah juga menuju ke sana. Lalu apa jawaban Rasulullah? La ta'jal. Wahai Abu Bakar Siddiq, jangan terburu-buru. Karena bisa jadi nanti Allah akan memberikan seorang teman di tengah perjalanan nanti. Tahu maksudnya? Ya, nanti dulu, jangan ke sana dulu, nunggu perintah dari saya juga nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan seperti itu, Abu Bakar Siddiq ya udah di rumah saja, menyiapin bekal, punya 2 ekor kuda diberi makan yang kenyang, nyiapin perbekalan siap apa aja untuk nanti dibawa menuju hijrahnya sampai di satu hari. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika di satu siang hari sangat terik. Biasanya orang di siang hari terik itu orang nggak keluar kemana-mana. Dan bukan wayahnya untuk orang bertamu. Karena apa? Di sana itu wayahnya orang beristirahat. Masanya orang beristirahat karena panasnya luar biasa. Orang yang biasa kerja di luar pun biasanya pada pulang ke rumahnya masing-masing. Tiba-tiba datang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah kami, rumahnya Abu Bakar. Karena Aisyah kan putri dari Abu Bakar As-Siddiq, ke rumah kami. Lalu datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami sampaikan, sesungguhnya Allah sudah memberikan izin kepada saya untuk berhijrah menuju Madinah. Tahu apa yang dikatakan Abu Bakar ketika itu? As-suhbah ya Rasulullah. Itu langsung menawarkan itu. Kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, apakah engkau butuh teman ya Rasulullah? Tentu kelihatannya itu tawaran biasa saja ya. Tapi sebenarnya kalau umumnya mengetahui resiko di belakangnya itu bukan tawaran biasa. Kenapa? Nyawa Rasulullah harganya 200 ekor unta. Berani menemani perjalanan Rasulullah SAW secara tidak langsung, temannya pun akan menjadi nyawa yang berharga. Jadi seakan-akan mau ditemani ya Rasulullah, nggak peduli walaupun nanti di tengah perjalanan saya akan dikejar-kejar, walaupun di tengah perjalanan mungkin akan ada pedang yang mengejar, nggak peduli nanti di tengah jalan akan banyak mara bahaya, tidak peduli dengan mengatakan as-suhbah ya Rasulullah, saya temani ya Rasulullah. Bahkan ketika mengatakan as-suhbah ya Rasulullah, sahabat Abu Bakar Siddiq sembari menangis. Sampai Aisyah itu bingung, kok bisa ada orang ya merasa bahagia dengan cara menangis. Karena setahu Sayyidah Aisyah kalau nangis ya sedih gitu ya. Tapi ada orang saking bahagianya bisa menemani Rasulullah SAW sampai tertangis seperti itu. Dan yang ditawarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang nanti ujungnya akan berbuah hadiah besar, tidak. Tapi dengan menemani Rasulullah, tahu di samping Rasulullah ada pedang, di samping Rasulullah ada orang yang ngejar-ngejar, ketika ketangkep nanti harganya 200 ekor unta. Tapi atas dasar cinta, suka pada Rasulullah dan kesetiaannya kepada Rasulullah, tidak peduli itu semua, intinya satu. Cinta pada sosok junjungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa ya, memang pengorbanan dari sahabat Abu Bakar ini. Mulai dari awal beliau mendapatkan wahyu, sahabat Abu Bakar ini langsung ibaratnya tidak pikir panjang ya Ustaz. Karena memang
sebelum Rasulullah mengikrarkan diri, beliau sahabat Abu Bakar ini sudah kepo duluan istilahnya. Jadi ketika inilah yang selama ini saya cari ya. Jadi kembali lagi ketika kita ingin mendapatkan hidayah, tetap harus ada usaha dari orang tersebut dan dibarengi dengan ilmu tadi ya. Nah, termasuk tambahan kejernihan hati. Kejernihan hati. Bahwasanya kok sosok Abu Bakar bisa dengan mudahnya menerima syariat Islam, menerima kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW adalah kejernihan hati. Ada satu poin yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar dan juga para penonton sekalian FKTV ini, bahwasanya sahabat Abu Bakar itu sebelum masuk dalam agama Islam dan bahkan sebelum mengenal agama Islam sudah memiliki hati yang sudah bersih. Ada sebuah riwayat mengatakan beliau tidak pernah satu kali pun sujud di hadapan berhala. Ada sebuah kisah cerita, dan ini rujukan kami cerita tadi, salah satu rujukan cerita kami tadi, bahwasanya suatu ketika saya, kata Abu Bakar itu, dibawa oleh ayahnya, Kuhafah. Dibawa kemana? Di bawah sebuah tempat, di situ banyak sekali berhala. Tempat peribadatan, di situ ada berhala-berhala. Kuhafah, ayahnya Abu Bakar, mengatakan ini adalah Tuhan kita. Tuhan kita. Ketika meminta sesuatu, ya mintalah kepada berhala tersebut. Lalu sahabat Abu Bakar kecil, ketika masih kecil itu, masih muda sekali, ditinggal sama bapaknya. Lalu di hadapan berhala tersebut, kata bapak, ini berhala bisa memberikan sesuatu ketika minta. Maka saya lapar nih sekarang. Ya udah, berhala, saya minta makanan. Ternyatanya berhala tidak bisa memberi apapun di hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan kejernihan hati yang ada di hatinya dan fitrah yang masih murni dan juga bersih yang ada di dalam hatinya, beliau ngambil batu dan dilemparkan batu tersebut ke sosok berhala tersebut hingga berhala itu jatuh dan juga tersungkur. Dan beliau mengatakan, satu kali pun di masa jahiliyah, dalam arti masa jahiliyah sebelum adanya agama Islam, tidak pernah sekalipun sujud di hadapan berhala. Termasuk beliau adalah orang yang tidak pernah minum minuman keras. Karena minuman keras kan sudah menjadi hal yang luar biasa di antara orang Arab ketika itu. Apalagi bahkan sahabat Rasulullah sebelum ada haramnya minuman keras, ya minum minuman keras karena di masa tertentu belum diharamkan. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan fitrahnya yang masih bersih, dengan kelurusan hatinya, dan kita tidak tidak mungkin ada orang-orang seperti itu yang baik dari kecil, perangainya juga baik. Walaupun masyarakat sekitarnya buruk, dia masih mempertahankan kebaikannya, termasuk minuman keras. Dan satu hal yang menjadikan beliau itu tidak suka minum minuman keras. Entah di Islamnya, entah ketika sebelum masuk agama Islam. Apa itu? Sebuah kisah yang diceritakan juga oleh sahabat Abu Bakar ketika itu beliau melihat orang yang sedang mabuk di tengah jalan. Orang mabuk tersebut itu dengan keadaan mabuknya yang kita tahu orang mabuk itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa mikirin apa-apa, termasuk nalarnya juga sudah ditutup karena minuman keras tersebut. Orang mabuk tersebut dengan gumamannya, biasanya kan orang mabuk gumam, ngomong nggak jelas. Kalau orang Arab ya sembari mabuk, sembari ngomong syair gitu kan. Dalam keadaan seperti itu, dia itu mendekati sebuah kotoran unta. Dalam keadaan mabuk gitu, dalam keadaan mabuk mendekati sebuah kotoran unta dan dipegang kotoran unta tersebut dan hampir saja dia menelan kotoran unta tersebut. Melihat kejadian tersebut, dia melihat orang mabuk itu buruk, orang mabuk itu jelek. Akhirnya apa? Dia berikrar tidak akan minum minuman keras. Kenapa? Orang yang minuman keras kehilangan akal sadarnya dan seperti orang gila dan tidak disukai oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu poin yang bisa kita pelajari, orang kok bisa menerima dengan mudahnya syariat Islam dan juga agama Islam adalah kebersihan hati. Orang kalau sering mendengarkan nasihat, biasanya beda dengan orang yang tidak pernah mendengarkan nasihat. Ada di antara manusia dinasehati malah bangkang marah. Apa lu berani nasihatin saya? Mungkin hatinya itu sudah terlalu kotor. Hati kalau kotor akan susah untuk dimasukin hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidayah itu tidak datang, tapi hidayah itu datang dan ketok-ketok, tapi naudzubillah dia yang menolak ketokan pintu hidayah tersebut. Jadi tazkiyatun nafas
usaha kita untuk membersihkan hati dari sifat dengki, iri, dan sebagainya, itu karena kebersihan hati adalah salah satu wasilah yang bisa menjadikan kita mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hendy ini, terutama kisah yang kita fokuskan yaitu mengenal sosok Abu Bakar ini. Nah, semoga kesempatan yang singkat ini bisa kita ambil manfaatnya, terutama dari sosok seorang sahabat tercinta Nabi, Abu Bakar. Walaupun ya kita tidak akan pernah sama ya dengan kualitas beliau, tapi setidaknya ada teladan-teladan yang bisa kita dapat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin begitu ya Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa membuat konten-konten di video-video berikutnya dengan tema-tema yang bermanfaat pastinya. Dari saya sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hendy. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.